Banyak orang yang sering mengeluh, aduh saya lagi stres nih. Sebenarnya tahu nggak sih arti stres itu apa? Enggak. Kok berani-beraninya bilang lagi stres? Nanti stres beneran loh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di kanal Christine Liu. Bagi seseorang berada di atas sebuah tebing, lalu dengan kaki terikat, ia melompat ke sungai yang sedang mengalir di bawahnya, adalah sebuah rekreasi yang sangat menyenangkan. Sedangkan bagi orang lainnya, sekedar memanjat tangga untuk mengganti bola lampu yang sedang putus adalah sebuah mimpi yang sangat buruk. Apakah berada di sebuah ketinggian berarti stres bagi tubuh? Tidak juga. Ini artinya respon tubuh terhadap hal-hal yang dianggap penyebab stres atau stresor sangatlah subjektif. Sebenarnya, respon tubuh saja tidak cukup untuk memberitahu apakah seseorang sedang mengalami stres. Sebab ternyata secara fisiologis, cara tubuh merespon bahaya adalah sama dengan cara tubuh merespon sesuatu yang sangat menyenangkan, yaitu melalui aktifnya saraf simpatis. Saraf simpatis berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh sehingga tubuh dengan sigap bisa memberikan respon lawan atau lari yang sering kita dengar dengan istilah fight or flight. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau tubuh sedang mengalami stres? Banyak peneliti yang memberikan definisi tentang stres ini. Kemudian ada dua peneliti bernama Jin Sok Kim dan David Diamond akhirnya mengeluarkan definisi tentang stres dengan menyimpulkan bahwa ada 3 tanda-tanda yang harus muncul secara bersamaan untuk mengindikasikan bahwa tubuh saat itu sedang stres. Tanda yang pertama, respon fisik yang terukur. Harus ada respon fisiologis yang timbul terhadap stres dan ini harus bisa diamati oleh orang lain. Sebab orang yang sedang mengalami stres tersebut merespon secara spontan dan tidak menyadari adanya respon fisik tersebut. Contohnya, seorang anak yang tidak suka makan brokoli. Ketika brokoli tersebut disodorkan ke hadapannya, wajahnya langsung tegang. Ia lalu meronta. Perubahan wajah dan sikap ini bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya, ibu yang sedang mengawasinya makan. Contoh lainnya pada orang dewasa saat ia dihadapkan dengan tambahan pekerjaan. Wajahnya dari yang tadinya netral bisa berubah menjadi tegang atau menghela nafas panjang. Seperti itu. Tanda yang kedua, adanya keinginan untuk menghindari situasi tersebut. Penyebab stres haruslah dirasakan sebagai lawan atau sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang membuat seseorang memilih untuk tidak mengalaminya atau lebih baik menghindarinya. Melanjutkan contoh anak kecil yang tidak suka brokoli tadi. Reaksinya bisa berupa membuang brokoli tersebut ke lantai lalu menginjaknya. Tanda sebagai ia merasa brokoli tersebut adalah lawannya dan ia mencoba menyerang dan lalu berjalan meninggalkan brokoli yang sudah kalah tadi. Atau bisa juga ia sekedar mendorong piringnya lalu meninggalkan ruang makan. Sedangkan untuk contoh orang dewasa tadi, ia berusaha untuk menolak dengan menyampaikan berbagai alasan agar ia terhindar dari tambahan pekerjaan tersebut. Tanda yang ketiga, kehilangan kendali atau merasa tidak berdaya. Merasa kehilangan kendali diri atau merasa tidak bisa mengendalikan penyebab stres tersebut adalah tanda yang harus juga muncul. Semakin tidak mampu mengendalikan situasi yang menyebabkan stres tersebut, maka semakin akut stres yang dirasakan dan semakin tidak berdayalah orang tersebut. Tetapi apabila sesuatu masalah masih bisa dikendalikan oleh seorang individu, hal tersebut belumlah bisa digolongkan sebagai stres. Untuk contoh anak kecil tadi, meskipun ia telah menginjak atau mendorong dan berusaha menghindari brokoli tadi, tetapi ketika ibunya yang adalah merupakan otoritas baginya memaksa ia untuk tetap makan, maka ia dengan perasaan tidak berdaya harus menghadapi brokoli tadi. Kali ini tidak dengan kakinya, melainkan dengan mulutnya. Contoh orang dewasa tadi adalah setelah berusaha untuk menghindar, tetapi tidak bisa karena atasannya tetap memaksa dia untuk mengerjakannya,
maka ia merasa tidak berdaya sehingga dengan rasa terpaksa mengerjakannya. Nah, itu tadi 3 tanda-tanda yang harus muncul bersamaan untuk mengindikasikan bahwa tubuh saat itu sedang mengalami stres. Sekarang teman-teman sudah mengenal stres dengan lebih baik kan? Maka mulai sekarang dan seterusnya hindari untuk menggunakan kata stres secara sembarangan. Masih ingat dengan video saya sebelumnya bahwa tubuh Anda percaya dengan setiap ucapan yang Anda ucapkan. Ubahlah ucapan negatif menjadi ucapan positif dan produktif. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silakan like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dukung kanal ini dengan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Saya tunggu loh. Terimalah sugesti positif dari saya. Semakin hari Anda semakin bahagia, sehat, dan sukses. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Saya Christine Liu, sampai jumpa.